warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Tabu Cerita Buku Hujan. Perkenalkan, nama saya Safrida Hayuningdas Aryono. Saya tidak sendiri di sini, saya bersama narasumber saya yaitu Miftahul Umar Atis Sa'dia. Halo. Kali ini kita akan membahas isi dan resensi dari buku Terelie yang berjudul Hujan. Penasaran kan bagaimana podcast kami? Tetap bersama kami, Tabu Cerita Buku. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu bersama Mbak Miftahul Umar Atis Sa'dia. Biasa dipanggil siapa Mbak? Mbak Tisa aja. Iya. Mbak Tisa asli orang mana ya, kalau boleh tahu? Saya asli Sumatera, di pelosok banget, mohon maaf. Dan kalau sinyal itu alhamdulillah bisa ya. Iya. Tapi kalau mau ke mall itu ya Allah, Mbaknya berangkat jam 7 nyampe sana nanti jam 10 Mbak. Tutup Pi. Kan baru buka mallnya. Oh iya. Iya. Mbak Tisa kesini tadi sama siapa ya, kalau boleh tahu? Saya sendiri alhamdulillah goib. Tadi ada depan saya kan duduk di belakang. Iya. Tapi depan saya ada, saya tanya namanya Agus. Oh Agus. Iya. Kenapa Agus juga? Oh itu juga diajak kesini Mbak. Kan tadi ceritanya goib Agusnya. Iya. Agus yang nyetir, saya yang di belakang gitu. Iya, Agus. Saya punya ilmu Agus. Oh punya ilmu Agus. Iya. Oke. Mbak Tisa sekarang umur berapa ya, kalau boleh tahu? Saya masih muda Mbak. Berapa? Saya 16. 16? Iya. Enggak, Saya saya 17, saya 17. Tenang nih. Iya, saya 17 baru Agustus kemarin saya 17. Iya. Heeh. Ya udah. Langsung saja Mbak. Iya, boleh. Lambanya dari mana kalau boleh tahu? Dari BJG. Bojong Bolor itu. Iya. Bolor Pekalongan sini. Iya bener sih. Oh iya. Kenapa dinamain Bolor, Mbak? Ya karena Bojong Lor. Kan Oh, singkatan gitu. tuh dari Bolor, Bojong Lor gitu. Ya udah, sekarang kita langsung bertanya saja kepada Mbak Tisa tentang hujan, tentang buku hujan ya guys. Ya, saya ingin bertanya yang pertama yaitu apa sih yang membuat Mbak Tisa tertarik membaca buku hujan itu? Buku Hujan. Hujan itu novel yang benar-benar menginspirasi saya banget. Saya baca Terelie itu pertama itu benar-benar nggak paham sama bahasa Terelie ya. Jadi bahasa Terelie itu benar-benar sulit dipahami menurut saya pas pertama kali membaca buku itu Awal Negeri Para Berdebar. Lah itu kan membahas perekonomian Indonesia, dunia, dan membahas tentang uang-uang seperti itu. Jadi belibet bahasanya. Tapi saya akhirnya Negeri Para Berdebar itu nggak jadi baca. Saya lompat ke seri yang anak-anak yang menceritakan tentang keluarga. Terus saya benar-benar terharu banget. Ternyata bahasa Terelie itu lebih menyentuh hati daripada penulis yang lain. Jadi Terelie itu Masya Allah banget. Masya Allah. Jadi buku Hujan itu benar-benar menarik perhatian saya karena di dalam novel Hujan itu terdapat sains fiksi yang menceritakan tentang pemanasan global. Nah, novel itu juga memuat akan prediksi isu-isu yang bakal dunia itu terjadi gitu. Juga novel Hujan itu memiliki kisah yang menarik, kisah cintanya Esok dan Lail itu dibungkus dengan permasalahan yang membuat saya itu benar-benar ikut terjun dan merasakan perasaan yang dirasakan oleh mereka gitu. Oh begitu ya Mbak Tisa. Ya, oke. Yang selanjutnya, menurut Mbak Tisa, bagaimana? Apa sih momen apa yang sangat menyentuh hati Mbak Tisa itu ketika membaca buku Hujan itu? Momen paling menyentuh aku baca buku Hujan itu adalah ketika kedua orang tua itu terjadi kecelakaan gempa bumi
itu pas hari itu terjadi gempa bumi, dan itu berpas-pasan Lail itu lagi mau berangkat sama ibunya untuk sekolah. Lail sekolah, ibunya mau bekerja, dan mereka menaiki kereta di bawah tanah. Dan itu ketika itu terjadi kecelakaan gempa bumi, ada gempa bumi dan meruntuhkan, benar-benar meruntuhkan ini apa Apa? apa namanya, lorong kereta itu. Dan akhirnya ketika ibu si Lail itu meninggal akibat bencana alam itu, dan saat itu benar-benar ya ada sukanya ada citanya itu. Padahal sukanya itu pas di hari itu seluruh dunia itu merayakan lahirnya 10 miliar anak. Jadi itu sukanya itu lagi merayakan lahirnya 10 miliar anak yang telah lahir, dan dukanya itu terjadi dapat kabar terjadi kecelakaan itu tersebut, ada gempa bumi dan memakan banyak korban. Dan itu benar-benar dilalah, kedua orang tua Lail itu meninggal karena setelah gempa bumi itu terjadi tsunami yang amat besar, kira-kira itu 20 sampai 40 meter tingginya, Mbak. Ya, jadi ayah Lail yang bekerja di daerah kota jauh dan dekat dengan pesisir benua pantai itu kena tsunami. Jadi setelah Lail dapat kabar ibunya meninggal karena runtuhan, terus Lail juga mendapatkan kabar kalau ayahnya itu meninggal, dan itu pengumuman itu disiarkan di mana-mana hingga tiba-tiba semua suka dan cita itu berubah menjadi hal yang mengerikan banget. Terus gempa terjadi di mana-mana, terus hampir seluruh dunia mengalami gempa yang dahsyat banget. Terus benar-benar itu yang cerita mengharukan. Dan esok juga kehilangan 4 kakaknya, karena esok juga ternyata di kereta tersebut bareng sama Lail. Esok juga ternyata mau berangkat sekolah dan menaiki kereta tersebut, dan itu pas udah terjadi gempa itu ada tangga darurat atas. Akhirnya esok Lail itu selamat gara-gara Lail sama esok itu naik duluan. Nah terus Lail udah naik baru benar-benar runtuh. Jadi esok kehilangan 4 kakaknya, Lail kehilangan ibunya, kehilangan ayah. Itu benar-benar menyentuh banget di hati saya. Seperti itu. Oh iya. Oke, selanjutnya bagaimana sih penulis itu mendeskripsikan karakter yang ada dalam buku tersebut, dan bagaimana latar belakang tokoh utama? Itu karakter. Iya. Terelia itu kan nulis karakter itu benar-benar mendalam dan berperinci ya. Iya. Jadi itu Terelia itu benar-benar memberikan deskripsi fisik yang detail kepada setiap karakter, termasuk kayak penampilan, terus fisik wajah, terus postur tubuh dan gaya berpakaiannya. Itu benar-benar Terelia itu menjelaskan lebih detail banget, dan juga deskripsi juga mencakup kayak ekspresi wajah, gerak tubuh, dan cara berbicaranya karakter-karakter yang ditulis oleh Terelia itu tuh benar-benar, jadi kita pembaca tuh bisa membayangkan, oh seperti ini bentuk karakternya, bentuk sifatnya, wataknya itu benar-benar dijelaskan banget sama Terelia ya juga, seperti itu. Jadi benar-benar pembaca merasa mengenal karakter-karakter dalam novel itu. Terus latar belakangnya itu kayak tokoh utama Terelia itu tuh pasti akan menghadirkan perspektif yang menarik dalam cerita. Ya seperti itu. Berarti dijelaskan secara detail ya, Mbak? Iya, Terelia nggak pernah jelasin. Menurut saya setelah saya membaca selama ini, Terelia itu benar-benar tidak pernah menjelaskan yang setengah-setengah.
pasti menjelaskan dengan detail dan bahasanya itu benar-benar terbelit-belit dulu, baru oh kita seperti ini gitu. Iya, iya. Kalau menurut Mbak Tisa, tema kesetiaan dan persahabatan yang dijelaskan dalam buku ini tuh gimana sih? Tema kesetiaan. Kalau kesetiaan itu saya teringat cerita waktu seperti ini. Awal mula cerita kan si Lail itu ingin melupakan esok, kan udah bertemu, terus akibat terbiasa bersama, terus berjuang bersama bareng-bareng lah, itu kayak seperti udah mereka mungkin menganggapnya awal persahabatan gitu kan, tapi akhirnya selama kelamaan udah dewasa, terus akhirnya mereka berpisah karena esok kan diangkat sama orang wali kota. Nah karena kan esok itu benar-benar seorang cowok yang jenius banget lah, itu Lail kan benci banget mau melupakan esok karena itu ada kejadian di di 2045 itu bakal ada pemanasan global yang sangat panas banget. Jadi esok kan benar-benar orang yang anak yang jenius, jadi esok itu masuk ke kayak perguruan yang membuat kapal kayak kapal terbang tapi berbentuk kapal untuk pas nanti ada bencana pemanasan global yang sangat panas, itu nanti penduduk bumi enggak setengah sih, seperempat penduduk bumi nanti itu naik kapal dan nanti bakal terbang ke atas sampai pemanasan global itu selesai. Nah itu kan pas mau naik kapal itu kan harus membutuhkan tiket dan tiketnya itu diundi. Lah ternyata si Lail itu nggak dapat tiketnya. Nah terus akhirnya si Lail udah bernegatif thinking kalau esok bakal ninggalin Lail. Kan esok dapat 2 tiket, yang satu tiket karena dia membuat kapal, yang satu dia ternyata juga dapat undian. Akhirnya esok si Lail udah negatif thinking kalau bakal ninggalin Lail. Terus si Lail itu makanya datang ke dokter untuk melupakan ingatannya kepada esok, yang ternyata tentang esok. Nah, tetapi ternyata si esok itu lebih memilih Lail dan tiketnya itu dikasih ke anaknya wali kota. Kan esok punya adik tiri, anaknya wali kota itu, dan sama ibunya, ibu esok. Jadi itu menurut saya itu benar-benar setia banget ya, karena ya Allah, Masya Allah banget, karena esok ternyata lebih memilih Lail. Iya, kalau yang tema persahabatan itu ada Lail itu punya sahabat namanya Maryam. Nah, Maryam itu benar-benar, Maryam itu saya bayanginnya keribu, terus akeh ku itu hewan kutune, iya. Saya itu bayangin itu, ternyata enggak. Dia cuma keribu dan baik hati. Apabila kayak Lail dapat Lail lagi terpuruk, Maryam selalu di sisinya. Kalau Lail gelisah mikirin kayak esok kok nggak nemuin aku, nanti Maryam yang menghibur, seperti itu. Itu benar-benar kesetiaan dan persahabatan yang sangat erat, seperti itu. Iya. Ya, selanjutnya menurut Mbak Tisa, pesan moral apa sih yang ingin disampaikan kepada penulis? Pesan moral dari Lie, saya yang menyerap sendiri pesan moral yang saya dapat sendiri, dan insya Allah saya lakukan, insya Allah, tapi Ya Allah ya. insya Allah, tapi itu kayak selalu menerima dan mensyukuri suatu nikmat. Itu harus syukuri nikmat kehidupanmu, entah itu senang apa susah itu harus disyukuri. Terus kayak seperti menerima apapun baik, itu kabar baik atau kabar buruk, dan juga itu mengajarkan kita untuk selalu melakukan hal-hal baik, peduli terhadap sesama makhluk, terus yang membutuhkan bantuan dari kita, seperti itu. Terus juga percaya bahwa kematian itu sudah di tangan Allah gitu, sudah di tangan Tuhan. Terus selalu berdoa kepada Allah, percaya kalau kita tuh udah ada takdirnya, seperti itu. Oke, bagaimana sih Mbak buku ini tuh dapat memberikan inspirasi kepada pembacanya, itu gimana? Memberikan inspirasi. Wah, saya ingat satu adegan lagi nih Mbak Tisa.
Mbak Tias. Iya. Adegan apa tuh Mbak? Salah satu adegan yang benar-benar banget menginspirasi saya itu yang ketika itu bab awal lain kan ingin melupakan menghapus ingatannya. Iya. Nah, ingatan dirinya yang ada sangkut pautnya dengan hujan. Lalu itu di cerita-cerita selanjutnya itu diceritakan alasan-alasan kenapa lain itu begitu ingin menghapus ingatannya yang bersangkutan dengan hujan. Nah itu semua rasa sakitnya tentang hujan dan semua kenangannya tentang hujan. Terus hujan itu adalah rasa sakit yang terbesar yang lain miliki. Jadi sesuatu yang sangat besar hingga lain itu memutuskan untuk menghapus semua ingatannya. Nah itu, namun itu takdir di ceritanya itu ketika Elijah itu bertanya untuk terakhir kalinya apakah Lail benar-benar ingin menghapus ingatannya. Itu benar-benar apa ya, ternyata tuh jawaban Lail berubah ternyata Lail nggak jadi menghapus ingatannya. Lail itu lebih udah dikasih kayak kesadaran bahwa semua itu sakit yang dialaminya tentang hujan itu tidak seburuk itu. Nah, bahwa semua rasa sakit yang ia terima itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Jadi novel hujan itu mengingatkan bahwa semua hal yang kita dapatkan itu harus kita terima dengan lapang dada. Jangan terus kita ingin menghapus ingatannya. Kita jangan terus berusaha untuk melupakan kenangan tersebut. Karena kalau menurut saya itu dari yang saya alami itu, kalau saya lebih berusaha untuk melupakannya, saya malah tambah teringat lagi. Mending saya terima, ikhlas, dan saya peluk kenangannya. Itu lebih kayak saya lebih nyaman seperti itu. Begitu. Iya. Terus juga karya Terelia itu ternyata banyak banget loh. Karya Terelia itu banyak banget. Novel hujan itu cuma termasuk salah satu yang menginspirasi saya. Novel hujan itu benar-benar novel yang bagus, tapi ada juga, jadi Terelia menurut saya itu ada banyak buku. Jadi itu banyak apa? Kalau yang hujan itu menginspirasi tentang kesetiaan, persahabatan, terus cinta, terus tentang hujan, tentang rasa sakit dan akhirnya diterima. Tapi juga ada novel lagi tentang yang series itu si anak itu ada si anak pemberani, si anak si anak pintar, si anak spesial. Itu benar-benar mengisahkan tentang keluarga yang kurang mampu. Jadi itu benar-benar membuat saya, oh ternyata jangan selalu merasa di atas, kita juga harus mengingat di bawahnya gitu. Jadi itu benar-benar novel yang menginspirasi saya tentang keluarga, tentang sikap saya kepada orang tua, tentang sikap kita kepada orang yang lebih dewasa dari kita, tentang sikap kita kepada kakak, adik, teman-teman. Itu ternyata benar-benar Terelia itu menginspirasi saya banget gitu. Berarti karya Terelia itu banyak ya Mbak ya? Iya, banyak banget, dan saya merasa cuma baru baca setengah itu soalnya saking banyaknya. Menurut Mbak Risa, kekurangan dan kelebihan dalam buku hujan ini apa ya? Kekurangan dan kelebihan. Iya. Kekurangan dari, kalau menurut saya pribadi itu kekurangan hujan itu nggak ada kalau menurut saya, karena saya benar-benar membaca hujan itu tersentuh banget tentang karakternya, ceritanya, dan saya benar-benar kayak seakan-akan saya melihat sendiri cerita tersebut. Saya ada di sana, saya mengalami kejadian itu, cuma saya menonton langsung. Jadi menurut saya benar-benar tidak ada kurangnya, mungkin nggak ada, dan kelebihannya banyak. Saya lebar
setelah baca Hujan terinspirasi banget tentang persahabatan. Saya tambah lebih dekat sama teman. Saya terakhir baca Hujan itu kan kemarin, tapi pas udah pernah baca Hujan pas waktu SMA, saya setelah baca Hujan itu sama teman-teman saya nempel terus. Iya, saya nempel terus. Saya benar-benar kayak udah, saya harus membantu. Saya lihat temennya lagi kesusahan, saya tetap bantu dia. Terus saya tambah, kalau ada yang sedih saya ajak bicara kenapa gitu, tentang cinta juga. Kesetiaan itu lebih utama. Kesetiaan itu heran, saya cowok-cowok nggak bisa setia kan lo ya. Cowok zaman sekarang nggak usah. Iya, saya sering banget disakiti, jadi kayaknya mulai sekarang nggak percaya deh sama cowok. Iya, emang susah ya Mbak kalau Iya, sama cowok itu susah banget setianya. Lebih ke PHP-in gitu. Ya, betul banget. Janji Mbak. manisnya di awal doang, padahal Udah, ya. udah gitu. Mungkin itu saja itu yang bisa itu. Oke. Jadi kesimpulannya dari saya sendiri menyimpulkan bahwa novel Hujan itu suatu novel yang benar-benar dapat menginspirasi semua orang dan mengajarkan kita arti persahabatan, arti cinta, arti tentang kita cara menghadapi kita untuk kesusahan cerita orang lain, kita harus membantu. Dan banyak juga pesan moral dari buku Terelie, itu banyak banget, lebih mendekatkan, lebih menyadarkan kita kepada Tuhan Allah, lebih mengajarkan percaya kalau takdir itu ya sudah ada, dan kita juga tidak bisa menghindari takdir seperti itu. Iya. Oke. Sudah ya. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami tentang novel Hujan yang berkarya Terelie. Kita telah belajar tentang arti persahabatan yang sejati dan pentingnya mempertahankan nilai-nilai positif dalam diri kita. Semoga podcast ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami dan menantikan episode berikutnya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita besok ya. Dadah.